dengerin dulu. Aku nggak menghujat, aku bawa data. Temanmu tuh si Jimen tuh menghujat. Gimana Mana itu mau hujatannya, Jo? Mana Dewa hujatnya? 19 beda Masa atau bukan? katanya Saya tanya. tuanku Dewa 19 itu penghujatan itu. Ini Dewa Saya nanya. Itu dewa tulisnya. Dewa di itu. situ tulisannya. Tadi kau bilang Elohim. Mana Elohimnya? Mana Kau Elohimnya? ngerti nggak arti Elohim itu apa? Mana Elohimnya? Saya tanya mana dulu Elohimnya. Kau Elohim aja nggak ngerti Saya kok. tanya mana Elohimnya, enggak usah banyak kali cakap. Kau nggak mana ngerti. Elohimnya. Kau ngerti Elohim mana? nggak? Oh, Elohim dewa. Kau nggak ngerti apa-apa, bro. Ini, saya tanya Elohim dewa atau Apa? Kami dengar tidak Udah paham. kau kami. dengan yang lain aja. Malas aku. Nggak ada ilmu kau. Ada Tuhan itu. Saudaraku. Gurumu datang ke sini, gurumu Jeki sendiri datang ke sini. Tuh lihat gurumu. Nah, lihatlah dari tadi loh, Iya, Datunya iya. bawa-bawa nama Tuh, orang gurumu ke terus. sini. Kau Ya, yang kabur gubuk ya, bawa-bawa. yang kabur Kau, gubuk. kau yang dulu kabur. habis digebukin Jeki Sembiring ya, sampai trauma ya, trauma Kapan berat. aku sama Hanjo. diri sendiri nggak boleh naik Iya. aku. Iya nanti Kapan nanti aku naik, Tadi nanti yang naik. membawa Kapan? Anjo. Nanti kau naik ya. Anjo. Dari tadi yang membawa orang lain itu adalah kau, Jeki Sembiring, Jeki Loh, Sembiring. Datu yang bawa, bukan saya. Kau yang dari Kau tadi pertama. ya. Nanti naik ke Jeki Sembiring. Gak ada. Sekarang yang ditanya sama kau, mana di situ nama Elohim? Gak ada Theos, dewa. Kalau kau menyamakan Theos dewa-dewa dengan Elohim, saya tanya apakah Elohim itu adalah dewa-dewa? Udahlah, suka kau lah. Kalian nih kalau ditanya Udah, Bali Jo, mencret. Anjo, saudaraku, udah Jo. Kami dua sini mantan Kristen Jo. Ya, Kristen yang botol memang begitu. Tanya Jo, ada saya Jo. Coba tanya Jo, apa Jo? Nanti kejang-kejang kawanmu. Jangan Enggak, kejar. enggak apa-apa. Tanya Tapi saya lah. enggak mau ikut campur Jo, karena saya host Jo. Iya. Ini siapa yang mau jawab nih? Pertanyaanku terakhir nih, Pamungkas ini. Enggak, masalah apa yang kau tanyakan dari tadi tentang kamu muter-muter masalah Jo, tidak fokus ke satu pertanyaan Jo. Oke. Nabi Muhammad beragama apa? Nabi Muhammad disunat. Ya iya Apa yang kau dong. jawab yang tanyakan? Apa tujuan Nabi Muhammad disunat? Itu harus Jo, kenapa emang Jo? Mana Kewajiban datanya? Mana datanya? Mila Ibrahim Jo. Wa ibtala Ibrahim itu kan juga kan dikalimatin kan seperti itu. Salah. Siapa yang menyunat Makanya Nabi sudah Muhammad? salah. Siapa yang menyunat Nabi Muhammad? Rabbuhu bi kalimatin. Iya. Karena ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, jadi yang dimaksud kalimat di sini itu adalah ajaran. Salah satunya itu adalah bersunat. Coba Bang Datuk komparasikan dengan apa Talmudnya Yahudi tentang Brit Milah, Bang Datuk. Apa itu Brit Milah, Bang Datuk? Nggak ada kaitannya. Bang Datuk, Udah macet dia. Bang Datuk, Udah pingsan Datuk yang dipanggil. Bang Datuk. Ya, buka datanya Brit Milah itu apa? Coba. Oke, kita buka. Apa itu berilah? Ya, jadi komparasi dengan Al-Quran ya. Kita buka. Itu disapa dulu host. Ada yang jangan baru dulu. naik Ini, tuh. kita buka, Sebentar kita lah, buka. Jo, nanti Kita gantian, buka Jo. datanya. Ini kita buka apa itu Brit Milah? Kita buka datanya. Sunat Bibilah. Iya, ini. Kita kalau Islam itu punya data ya. Makanya dikatakan ikutilah milah Ibrahim. Ya, kita buka ya. Ya. Apa itu Brit Milah kita buka? Brit Milah. Siapa Apa yang itu nyuruh? Brit Milah? Siapa yang nyuruh ikuti Brit Mila Milah Ibrahim itu siapa? Ya, Brit Milah adalah sebuah upacara Dengar. penyunatan. Katanya- kebenaran. Dengar dulu. Kalian ini nggak bisa tertib banjir dulu. molap. Ya. Nggak bisa tertib. Ya. Tertib dong. Katanya Nabi Muhammad membawa ajaran baru, Siapa bilang ada baru? menyempurnakan, betul nggak? Aduh, Kira nenek moyangnya Jo, kenapa Jo? Aduh mampus ini. Katanya Begini, membawa begini, penyempurna. gini. Tapi kenapa Udah, lah. yang dikatakan penyempurna malah mengikuti Ikutilah yang milah Ibrahim ampun. dalam Al-Quran. berat, saudara-saudara? Apanya yang berat ini? Berat kok Ten. Ini sebuah Anja Edis sudah muncul ini. Ayo kenapa ayo saya yang jawab. Ngapain bawa Edis, ya kan? Berat kok Bawa Ten. Jeki, ngapain? Ayo apa Kenapa? itu lanjut. Jangan bawa orang lah, orangnya nggak lanjut. ada. Berat Lanjut. kok Ten.
Ini kalau aku serius mencret berak celana. kali ya. Ada banyak Lanjut, agak lanjut. Yang mencret dari tadi siapa, Jo? Kau bilang Maria menyembah Elohim. Di satu Betul, sisi ada. katanya Maria menyembah anaknya. Waduh, gimana yang benar, Jo? Oke. Sekarang gini, di surat berapa, ayat keberapa Nabi Muhammad sunat? Iya. Surat Oke. keberapa? Ayat Oke. keberapa? Saya bilang tadi itu. Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Dan Nggak ketika ada. Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Jadi yang disebut dengan kalimat itu di sini adalah melaksanakan ajaran Kan, Nabi nggak Ibrahim. nyambung kan? Salah Nggak nyambung satunya kan? adalah sunat. Nggak nyambung, Brit nggak milah nyambung, itu ya Brit milah sesuai dengan yang ada di surah An-Nahl itu kan. nggak nyambung. Apa yang nggak nyambung? Apa Salah yang nggak satu ajaran Pertanyaan dari Nabi saya. Ibrahim adalah agama yang hanif. Pertanyaan saya, di surat berapa, ayat berapa Nabi Muhammad disunat? Kalau Nabi Muhammad disunat. Oke, aku jawab. Oke, 124. saya lanjut, Bang. Al-Baqarah 124. Nggak nyambung, nggak ada nama Muhammad di situ. Waduh, kalau ada Nabi Muhammad dong. Kamu itu bertanya tentang kewajiban sunat, Jo. Nah, nggak nyambung kan? Orang nanya apa, Hanzo, jawabnya apa? Hanzo. Ya, Uni. Hanzo. Kalau sama Sekarang Uni gini respect ya. aku. Silakan Uni. Enggak, sekarang gini, kan tidak ada tuh di dalam Al-Quran Nabi Muhammad dituliskan bersunat, ya kan? Nah, sama seperti Musa juga nggak ada ditulis bersunat dalam Bible. Tuh, dengerin, catet. Sebenarnya nggak masalah sih, tapi kami bisa memastikan Nabi Muhammad bersunat itu bukan karena kami melihat Nabi Muhammad bersunat, bukan. Kami diberitahukan sama istri beliau bahwa beliau bersunat, dan kami dapat informasi ini di At-Tabari 101. Bahwa istri beliau sendiri yang mengatakan beliau bersunat, itu Sayyidah Aisyah. Ya. Berarti Jadi- sebelum dengar Uni, interupsi dikit ya. Kan ikutilah mila Ibrahim itu setelah diturunkan wahyu oleh Jibril. Betul? Ya, Nah, berarti sebelum turun wahyu itu, nah Nabi Muhammad ini udah sunat nih katanya nih. Nah, iya, itu betul. siapa yang Bentar. menganjurkan itu? Oke, saja. Sebenarnya mengikuti mila Ibrahim itu bukan baru turun dalam Al-Quran karena itu baru diperintahkan, bukan. Tetapi itu menyambung perintah terdahulu bahwa nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya mengikuti mila Ibrahim. Lah, kan dia belum Cuman tahu kalau dia penegasan- jadi nabi. Sabar dulu, saya kan belum selesai. Oke, Kayak gini silakan. nih, ada perintah berhaji. Apakah haji itu baru muncul di ajaran Nabi Muhammad? Tidak, Anzo. Haji itu, sholat deh. Kamu kalau dalam surah Al-Baqarah itu ada perkataan Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam itu diberi wahyu. Ada perintah kepada Bani Israel, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tapi perintah sholat itu untuk Nabi Musa. Nah, tiba-tiba Nabi Muhammad juga perintahkan kami, kalian juga wajib sholat. Nah, apakah ketika Nabi Muhammad sholat itu baru? Tidak, sama seperti haji, seperti sholat, itu sudah diperintahkan kepada Nabi terdahulu. Begitu juga dengan berkhitan. Nah, di sini kalau kamu baca dalilnya Ini secara Uni, bagus ya, secara blunder sebentar dulu, lagi. saya paham logikanya. Aduh, kan blunder selesaikan loh dulu, nih. kasihan, Perintah Bro. sholat itu kapan? Isra Mi'raj itu kapan? Sholat itu dikenalkan Perintah oleh sholat siapa? untuk Hanzo, dengarkan saya dulu loh. Perintah sholat kepada umatnya Nabi Muhammad itu baru kepada Nabi Muhammad. Tapi Musa itu sudah diperintahkan sholat. Gimana sih Hanzo? Surat berapa? Masa kayak gitu aja gak ngerti? Di surat berapa Nih, surah Musa Al-Baqarah. sholat? Nih. Ah, Ya, sholat saya ya. kasih data. Oke. Dia sholat ya. Ntar. Nih saya kasih data ya. Kapan lu sholat itu diajarkan? Sholat lah. Astagfirullahaladzim. Saya kan mau kasih data dulu baru dibantah nanti kan. Kalau saya lagi cari data terus di framing itu tuh nggak enaknya diskusi itu, jadi debat kusir. Iya, gitu. lanjut. Saya kan mau tunjukin Iya, ayatnya. Uni. Inilah Kristen kadrun. Uni gitu aja ngambek ah. Enggak enak gitu loh kalau diskusi itu kita tuh lagi cari data tiba-tiba terganggu. Nah nih, coba kalau kamu baca nih bentar ya. Di ketika dalam surah Al-Baqarah ini pas bercerita tentang Bani Israel, ya aku tunjukin ayatnya 101. Bentar ya. Wih, langsung viewernya 1K. Ya bukan. Ya biasanya kamu, aku Jo. nih lihat ya. Iya.
Bentar. Musa sholat gitu ya. Oh, bukan begitu perintah kepada Nabi Musa. Oh, bukan. Hanzo, la Oke, oke. haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa Al-Qur'an jadi sekehendak kalian? Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Enggak, aku Hah? hanya ini loh. Bukan gini loh. Iya. Silakan. Al-Quran itu kan diturun gini. Al-Quran itu menceritakan bahwa Nabi Musa Iya, dulu premisnya kan- memerintahkan sholat. Premisnya kan Musa Lah, sholat. haula wala quwata. Udah deh Anjo ngomong sendiri capek ya Anjo ya. Saya tuh males debat Ya sama orang yang Oke, kayak silakan. Anjo tuh. Nah, bentar. Kita bicara dulu tentang Bani Israel dalam Aduh, panjang. Quran surah. Loh, Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. yaudahlah Ustadz Arif, aku tuh malas ya, percuma. Ada dalil dalam Al-Quran, Allah menceritakan bahwa perintah kepada Bani Israel itu salah satunya adalah wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, itu Allah menceritakan bahwa Allah memerintahkan juga kepada Bani Israel untuk sholat. Sementara Musa adalah utusan untuk Bani Israel, Hanzo. Artinya, perintah sholat kepada umat Nabi Muhammad itu baru diturunkan ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu perintah sholat untuk umat Nabi Muhammad, Hanzo. Tapi perintah sholat kepada Bani Israel sudah diberikan kepada Musa. Perintah ibadah yang sejalan dengan nabi-nabi terdahulu tuh mereka juga diberikan. Kami diberitahukan bahwa Musa itu juga diperintahkan sholat. Ini aku lagi cari datanya, jangan ganggu dulu. Oke. Ya, karena aku baru duduk, baru buka laptop, baru cek laptop. Sabar, astagfirullahaladzim. Ya, disapa dulu tuh yang Lanjut belum dulu, naik. sadari. Aku izin turun ya. Jangan dulu, aku mau kasih ayatnya. Oke. Jangan dulu. Siap. Kabur juga. Aku ada kerjaan dikit. Waduh, alasan kau Jo. Aku semalam sama Uniripa Aduh. sampai jam 1 loh. Surah Al-Baqarah ayat ke-40, Hanzo. Ya. Al-Baqarah Waqimus 40. sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat ke-40. Coba ayat 40-nya kita baca nih. Kita santai aja nih. Sorry ya Hanzo ya. Ini aku tunjukin ayat Al-Quran aku sama kamu, walaupun kamu nggak bisa baca. Walaupun kamu sebenarnya nggak peduli, tapi kewajibanku iya kan. Sebenarnya kamu kan nggak butuh ayat ini, cuman pengen berdebat aja. Nih, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuh janji kepadamu. Ini Bani Israel. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada padamu, dan janganlah kamu jadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu menukarkan ayatku. Nah ya. Terus ada kata Nah, sholat nggak? dan dirikanlah sholat. Oh, itu Ini ya? dan dirikanlah Oke. sholat, tunaikan zakat, kan ke Bani Israel. Oh, Ini kan surat Allah berapa sedang itu? menceritakan Wah, keren surah ini. Al-Baqarah. Ayat? Surah Al-Baqarah ayat ke-40. Oke. Nih Allah mengingatkan kepada Bani Israel. Jadi mereka itu juga diperintahkan sholat pada dasarnya gitu loh. Hanya saja syariat kan ada riwayat. Nih contoh nih waktu Isra Mi'raj nih. Waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad kan bicara nih sama Nabi Musa. Nabi Musa bilang kalau umatku saja disuruh sholat 50 waktu mereka nggak mampu. Artinya sudah diperintahkan kepada Musa sholat juga. Kan waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj dalam riwayat hadis Kok kan di punya aku nggak ada sholatnya ya? Wahai Bani wa aqimus Israel. sholat. Ya baca sampai ayat selanjutnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tuh, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala itu ya, tuh afala taqilun. Ya. Di sini ada perintah kepada Bani Israel itu sebenarnya sama. Nggak mungkin Tuhan itu berubah-berubah gitu. Kan Tuhan itu menyuruh sesuatu yang sama. Tetapi karena Nabi Muhammad belum lahir, maka perintah sholat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Begitu juga kepada Nabi Isa. Nah, masalahnya ada. Udah ya. Udah. Gitu dong teman-teman. Mantap, memang Uni memang luar biasa ya. Iya, tapi Hanjo pertanyaan tadi belum jawab sama kau. Apa sih bro? Capek aku bro. Siapa? Udahlah, malas aku kalau kamu malas ya. Tadi kau Kamu jawab belajar sama dulu dia, lah, kamu belajar dulu. Kamu jangan berapologi dulu. Saya tanya tadi, Kamu belajar dulu tadi ya. katanya Elohim. Udah. Kau bagian ketawa aja kau. Jimen sama Hanzo berteman aja udah. Iya. Ya Uni, saya berteman.
Oke, Uni, thank you ya. Ya mudah-mudahan Makasih ya. Ya mudah-mudahan Hanzo, pertanyaan Hanzo itu tuh sebenarnya aku kan nggak berharap nih Hanzo nih Islam nih. Aku cuman berharap pertanyaan Hanzo itu pertanyaan yang menggali ilmunya umat Islam. Mantap. Dan kenapa kami tuh kesel kadang-kadang dengan pertanyaan kalian, bukan kami takut, bukan, tapi pertanyaan kalian tuh terkadang itu menjatuhkan kami ke apa ya, kayak kejahilan gitu loh. Kayak pertanyaan, mana nama Hawa di Al-Qur'an? Itu sebenarnya buat apa sih nama Hawa di Al-Qur'an? Kan nggak ada manfaatnya juga ada nama Hawa. Sama seperti tidak ada juga Hawa dalam Bible gitu. Jadi nggak penting. Pertanyaanlah pertanyaan yang memang bermanfaat buat ilmu. Ya ini ilmu kan, bermanfaat dong. Ya mudah-mudahan deh Hanzo berteman aja sama Jimin Hanzo. Anjo berteman kita ya. Ya. Nah. Oh dari Yahnya tuh kok masih nggak, dari Yahnya tuh kayak nggak enak banget gitu. Enggak, dia tadi. Si Jimen ini nyerang-nyerang mulu nih. Ya, jangan nyerang Jimin. Nggak kenal Nggak aku Jimin, dia. Hanzo ini jangan diserang. Hanzo ini tuh teman Iya loh. diskusi. Iya, Aku udah Jadi mau teman. nyerang balik, tapi dia maksa terus aku untuk nyerang tadi. Enggak. Nggak, gini ya. Katanya Hanzo Tuhanku dewa 19 katanya tadi Uni. Nggak, udah. Enggak, saya hanya nanya. Itu kan mancing saya untuk membalas. Uni. Janganlah. Iya nggak? Nggak usah. Kalau kita bisa diskusi baik-baik, Bedakan kenapa kita harus lah. ini? Iya, harus lihat-lihat lawan dong, ya nggak Uni? Iya, dulu Hanzo nyebelin memang, sekarang sih masih sedikit gitu. Udah mulai banyak. Hanzo tuh udah mulai banyak berubah tahu guys. Dulu tuh dia Amin. nyebelin banget, ngeselin Keren. banget dulu. Dulu pengen aku bejek-bejek dia ya, sangat pengen ku cabut ginjalnya. Oke lah, lanjutkan ya, Ya, kawan-kawan. Ustadz Arif, terima kasih Uni dan Hanzo. Ota Waras dan lain-lain ya. Thank you. Jadi teman diskusi dia ya. Iya. Yuk. Beda. Teman diskusi dengan lawan debat tuh beda. Aku bedain memang. Hanzo dulu nyebelin banget. Setiap pertanyaan itu nyebelin. Tapi lama-lama ya dia mulai banyak perubahan sih. Mudah-mudahan dia nggak satu circle sama kiamat lagi gitu. Kan yang kalau Ovid kan tadinya kan baik tuh. Tapi lama-lama kenapa dia jadi berubah? Karena dia satu circle sama orang-orang penghujat. Jadi wajar berubah juga gitu. Iya. Kalau Hanzo dia kadang sering nongkrong di Komal Islam kan. Jadi lama-lama kan dia juga banyak teman Islam gitu. Dulu gitu tuh beberapa Kristen itu kalau dia pertama baik tapi bersama dengan penghujat itu lama-lama jadi penghujat dia. Nah, tapi kalau dia seandainya deket sama Islam gitu kan, lama-lama dia jadi baik, kayak banyak tuh. Banyak banget. Dulu kami di Zoom begitu. Ada Pak Joseph namanya. Dia sering di Komal kami bahas. Bahkan dia nggak diterima di Komal Kristen karena dia dianggap bidat. Pak Lukas Ricardo, Pak Jody. Itu tuh keren tuh, orang-orang seperti itu tuh kita patut hargai itu. Ya mudah-mudahan Hanzo tetap istiqomah ya Hanzo ya, jadi orang baik ya, nggak Amin. nyebelin lagi. Amin. Kalau dulu nyebelin banget tau. Amin. Dulu aku kesel banget sama Hanzo itu, kesel banget. Soalnya ngeyel dulu, tapi sekarang udah banyak perubahan dia. Banyak mendengar dia sekarang. Ya lanjut, yang mau tanya aja. Insya Allah kita bantu untuk mencerdaskan bangsa. Salam Itu dari Ternate. Pak. Ya, Hormat salam. semua bersaudara ya. Iya Semangat, semangat bersaudara dalam perbedaan. Terima kasih ya Pak Ustadz. Hormat diberi. Ya Pak Leslie, ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan tentang agama Islam Pak Leslie? Kalau saya, baru start, tapi ya oke lah, disuruh tanya boleh lah. Kalau maaf ya, Iya. ini aku dapat sedikit penjelasan ya, bahwa Allahnya Bani Israel itu apakah sama dengan Allahnya baginda Nabi Muhammad? Terima kasih. Pertama boleh saya luruskan ya Pak. Tidak ada kata Allah sebagai nama dan gelar Tuhan di kitab Samawi Pak. Yaitu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Islam. Dan juga sebenarnya dalam kitabnya orang Kristen. Kata Allah itu adalah kata salah sebut dari huruf Latin ALLAH yang dituliskan oleh Lembaga Alkitabiah Indonesia untuk menjewantahkan istilah kepada Tuhan kalian. Dan kata itu diambil dari transliterasi kata Allah nama atau Ismul Zat Wajibal Wujud atau nama Tuhannya umat Islam. Jadi kalau ditanya tuh nggak tepat, Allahnya sama. Yang pertanyaan yang tepat secara bahasa atau linguistik itu kalau pakai bahasa Ibrani, apakah Elohimnya atau Allahnya atau Elohahnya umat Islam dengan Elohahnya umat Yahudi sama atau tidak? Atau
apakah ilahnya umat Islam dan umat Yahudi sama? Itu tepat ya Pak penggunaan kata ya Pak, biar kita tidak salah kaprah terus menerus ya Pak. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Nah, mungkin saya jawab pertanyaannya dulu. Saya buka cam dulu ya, bentar. Jadi gini Pak ya, kita harus paham dulu ya. Tidak ada perbedaan antara Tuhan seluruh manusia di muka bumi Pak. Tuhan itu cuma satu, ilah itu cuma satu. Bapak sepakat tidak? Ya. Ya, Tidak ada perbedaan di dunia ini, di alam semesta ini pencipta itu hanya satu. Bapak sepakat? ya, ilah ya, satu ya. Satu ya. Nah, hanya saja Pak, orang Hindu mengatakan bahwa ilah itu bernama Krishna. Orang Buddha mengatakan ilah itu apalah yang mereka imani ya. Saya kurang tahu juga apakah Siddhartha Gautama atau siapapun. Orang Kristen mengklaim bahwa ilah mereka adalah pencipta langit, bumi dan alam semesta ini adalah Yesus. Sementara orang Islam mengatakan pencipta langit dan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar ya. Nah, pertanyaannya muncul adalah apakah sama sembahannya orang Yahudi dengan sembahannya orang Islam? Itu pertanyaan yang lebih tepat ya. Maka saya mau tanya dulu nih, Bapak mau bertanya orang Yahudi yang mana? Karena orang Yahudi tidak semua menyembah kepada Tuhan yang benar. Ada yang menyembah kepada Baal dan juga Dewa Molok. Dan itu termaktub dalam kitab suci yang Bapak baca, kitab yang Bapak katakan suci. Nah, tapi kalau yang dimaksud adalah apakah Musa, Abraham, Yakub, Daud Tuhan yang sama dengan Tuhannya Muhammad ibnu Abdullah? Maka saya katakan dalam literasi Al-Quran sama. Dalam literasi Bible saya bisa tunjukkan sama secara esensi. Walaupun kata Allah tidak terdapat dalam kitab kalian. Gitu. Ada yang disebut dengan makna secara esensi, makna secara etimologi, makna secara terminologi. Jadi kalau secara esensi saya bisa buktikan bahwa Tuhan yang diperkenalkan oleh Moses itu sama persis dengan Tuhan yang kami sembah. Apa itu? Tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan dapat hidup. Tuhan yang memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya adalah Tuhan yang sama, yang bukanlah manusia. Allah bukan manusia. Bahkan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesaya itu sama persis dengan Tuhan kami. Dengan siapa kalian hendak menjadikan kami aku sama? Yesaya itu mengatakan seperti itu. Sama seperti Nabi Muhammad yang membawa firman Tuhan dengan diksi yang berbeda dengan kitab kalian. Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Itu sama seperti Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Esensinya sama. Sama-sama. Yang satu Echad, yang satu Ahad. Yang satu adalah bahasa Ibrani, yang satu bahasa Arab. Tapi secara makna mereka sama. Sama-sama artinya apa? Satu. Satu-satunya. Esa. Lanjut. Tidak ada yang dapat melihat Tuhan bisa hidup. Itu ada di kitabnya kalian. Tuhan dalam kitab Tawarikh, dalam kitab kalian, dia ketika manusia meminta ampun kepada Tuhan itu akan ampuni. Sama persis seperti sifatnya Tuhan umat Islam. Maka kalau dikatakan di kitab kalian tidak ada kata Allah, itu betul. Karena kitab kalian bukanlah Al-Quran. Karena kitab kalian bukanlah Taurat. Kitab kalian itu adalah secara esensi kitab yang ditulis oleh banyak orang, yang dikanon oleh entah siapa, yang diklaim sebagai Taurat. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa membuktikan bahwa itu betul-betul Taurat yang diajarkan oleh Moses? Tidak ada yang bisa membuktikan secara ilmiah. Karena penulisan Bible itu rentan waktunya tuh ribuan tahun, dan bahkan penyematan namanya Moses ini menulis Ester itu hanya dugaan, bukan kepastian. Termasuk perjanjian baru, bukan kepastian. Jadi begitu Pak. Jadi apakah sama Tuhannya orang Yahudi? Ya tergantung orang Yahudi yang mana. Orang Yahudi itu kan banyak. Yang penyembah Dewa Molok atau penyembah Baal. Jadi kalau yang dimaksud adalah Moses, Yusuf, Abraham bukan Yahudi ya. Atau Nabi Yusuf alaihissalam, Yakub alaihissalam, itu Tuhannya sama. Begitu. Yahweh itu bukan nama Tuhan Pak. Yahweh itu adalah nama yang diklaim dari tafsiran Origen sebagai nama Tuhan yang tidak pernah ada dalam akar bahasa Ibrani, kata Yahweh itu.
Ini saya kasih Bapak literasinya dari Kristen sendiri untuk ilmu pengetahuan Bapak ya. Untuk knowledge buat Bapak. Kalau saya kasih literasi Islam, Bapak kan tentu tidak percaya. Lebih baik saya kasih data dari Kristen sendiri. Ini adalah Berita Wahyu ya Pak. Bapak boleh buka sarapan pagi biblical ini. Ini adalah apakah Yahweh nama Tuhan yang paling sahih? Maka kalau kita baca di sini Pak, Berita Wahyu membuat sebuah catatan di sini. Pelajari dulu tata krama yang benar dan seksama, pemahaman yang sesuai wawasan Ibrani, bagaimana mengucapkan 4 huruf Yod He Vav He yang tidak boleh dan tidak pernah diucapkan Yahweh. Doktrin pengajaran Yahweh tidak berasal dari wawasan Ibrani, tetapi justru berasal dari teolog-teolog Barat yang tercabut dari akar Ibrani. Nah, jadi menurut Ibu Rita Wahyu sendiri ada penelitian yang mengatakan bahwa Yahweh itu adalah, ini dia, Yahweh bukan kata Ibrani. Nah, ini ya, berdasarkan penelitian Genebrardus atau yang disebut dengan nama Gilbert Genebrard pada tahun 1535, meminjam istilah Clemens dari Alexandria kalangan Platonis Gnostis, ejaan Yunani dari zaman dewa Zeus yaitu Yahweh yang juga dikenal sebagai Jove, dewa Jupiter bangsa Romawi. Guna mendukung penemuan ini, Genebrardus mengutip Alkitab Samaria yaitu kata Iabe, mengubahnya menjadi Yabe, dan terakhir mengubah menjadi V sehingga tertulis Yahve, tinggal menyesuaikan dengan 4 huruf sakral yaitu menambah huruf H di tengah-tengah dan akhirnya jadilah kata Yahweh. Nah, ini menurut beberapa scholar dari Kristen sendiri begitu. Ya. Jadi tidak ada nama Tuhan itu bernama Yahweh. Begitu, Pak. Itu bukan kami umat Islam yang mengatakan, tapi kalian scholar kalian sendiri yang mengatakan begitu. Nah, pertama itu dulu. Silakan, Bapak. Oke, mantap. Boleh yang lain bertanya lagi? Kenzo, ada yang mau ditanggapi dari penjelasan Uni? Saya rasa untuk penjelasan Uni saya nggak perlu tanggapi. Karena bagi saya, jika seseorang tidak itu imannya, dia terlalu lompat pagar membahas iman orang lain, saya akan punya konsekuensi terhadap Tuhan saya. Lah, buat apa kami tanggapi kau kalau kayak gitu? Turun aja di Ya bawah. udah, kan saya nggak bilang apa-apa berita tadi. Ya udah. Ya, Bapak Ya, Leslie santai tadi aja. bagus tuh. Bapak Leslie bagus tuh. Bapak bertanya, kalau saya mampu saya jawab. Kalau tidak mampu saya akan bantukan cari jawabannya, Pak. Jadi saya ini siap, seorang Pak. pelajar, Pak. Saya seorang mahasiswi. Saya senang ditanya karena pertanyaan dari orang Kristen itu justru menambah wawasan kami sendiri karena kami suka belajar. Jadi kalau Bapak mau bertanya silakan. Baik, oke, aku lanjut lagi ya, Idit. Bahwa Nabi Muhammad baru ada mendapat diturunkan wahyu itu sekitar abad ke-7 ya, ke-7 dalam Ya, bentuk Quran. 6 dan ke-7. Ya. Ya, 6 dan ke-7. Terus mungkin apa saya tidak salah ya, berarti kan buku tentang Islam atau Qurannya diperkenalkan oleh Nabi Muhammad di sekitar abad ke-9, benar ya? Betul. Ya, oke. Sekarang begini ya, Mbak Umi, terus terang, bagaimana kita mengkonversi kembali ke belakang bahwa cerita tentang Nabi Adam, Nabi Musa, Nuh, dan beberapa termasuk kisah masih kan selisih tentang waktunya kan ribuan tahun. Ya, jadi mungkin kira-kira supaya kita diberikan pemahaman, jadi Ramadan kita tidak. Artinya kalau kita mau pikir sederhana loh, Islam kan baru Ya, ada. oke, saya ngerti. Saya Ya, mengerti makasih, dan ya. itu bagus pertanyaannya. Mungkin saya pertegas begini, mungkin kita harus mendefinisikan dulu, Pak. Maaf, saya kayaknya nggak nyaman pakai masker. Bapak, tradisi agama Samawi itu mau tidak mau kalian umat Kristen itu harus sepakat bahwa Nabi itu diturunkan itu masa by masa ya. Iya. Ya. Musa itu diutus setelah Abraham bukan? Musa dengan Abraham satu masa nggak? Bukan ya, nggak satu masa kan? Bukan. Musa dengan Yesus satu masa atau bukan? Bukan. Maka dari sini kita sudah paham ya Pak, bahwa tradisi pengutusan Nabi masa by masa itu diakui oleh agama Samawi. Iya. Maka ketika ada Nabi terakhir membawa risalah kenabian, itu seharusnya tidak menjadi keanehan bagi kalian yang mengatakan kalian termasuk agama Samawi. Dipahami itu dulu. Jadi Adam menceritakan kisah Abraham bukan Musa menceritakan kisah Abraham bukan berarti Musa bertemu dengan Abraham bukan?
Musa bertemu Abraham secara langsung begitu kok. Saya Iya. belum Jadi dapat kan cerita yang juga. menurut kalian Kristen dan Yahudi, penulis kitab Tanakh itu, 5 kitab Musa itu, Pentateuch itu kan Musa. Iya, Di iya. dalamnya ada kisah Abraham kan? Ya, mengkisahkan mungkin ada, tapi kalau Iya, mengkisahkan cerita Abraham. pertemuan langsung tidak tahu ya saya. Iya, tapi mereka kan tidak bertemu karena mereka tidak sejaman kan? Iya, iya, tidak sejaman itu. Pertanyaan saya, dari mana Musa tahu tentang Abraham? Kalau itu ya, kalau saya pribadi ya, persepsi saya pribadi ya, ya mungkin apa ya, memang ada rahasia kuasa ilahi ya, bagaimana Musa. Itu yang disebut dengan wahyu Tuhan, Pak. Informasi terdahulu yang pada waktu itu Musa tidak bersama Abraham diberitahukan oleh Tuhan, karena Musa nggak mungkin tahu. Iya. Nah, kalau Nabi Muhammad mendapatkan informasi terdahulu tanpa harus bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, lalu Tuhan yang memberitahukan, apa masalahnya kalau itu juga Musa aku dapatkan dari Tuhan? Oke. Nah, artinya Pak, informasi tentang nabi terdahulu, kalau Yesus berbicara tentang Moses dan berbicara tentang Abraham, bukan berarti dia bertemu dengan Abraham seperti yang dituliskan sebelum Abraham aku ada. Bukan. Karena dia mendapatkan informasi dari pemilik alam semesta ini. Itulah konsep pewahyuan. Itulah konsep kenabian. Maka kalau Nabi Muhammad datang dengan membawa informasi tentang nabi-nabi terdahulu, Pak, pertanyaan saya, dalam tradisi kenabian aneh tidak kalau dia menceritakan nabi terdahulu sementara dia tidak pernah menggali? Kalau dia menggali dengan ilmu pengetahuannya, berarti dia mendengarkan kata orang. Artinya dia mendapat informasi berdasarkan informasi turun-temurun, yang itu bisa jadi salah. Karena orang Yahudi banyak telah menyimpangkan ajaran. Tetapi dia mendapatkan informasi dari Allah langsung. Nah, untuk membantah bahwa informasi dia datang dari Allah, temukan anakronisme. Sebagaimana saya bisa buktikan bahwa dalam kitab Tanakh yang diklaim dari Tuhan itu banyak terjadi anakronisme. Apa yang disebut dengan anakronisme? Cacat logika yang terjadi ketika pada masa itu tidak mungkin hal itu terjadi. Iya, contoh, masa ada zaman Musa, ada Musa pakai iPhone baru ditemukan tahun keberapa, maka ini namanya cacat logika. Bapak perhatikan, ketika Abraham hendak membawa Hagar keluar dari rumah Sarai dan Abraham, di situ dikatakan bahwa Ismail yang sudah umur 16 tahun diletakkan di bahu Hagar. Secara realitas mungkin tidak anak laki-laki umur 16 tahun digendong ibunya di atas bahu. Tidak masuk akal ya itu kalau. Maka kami diberikan informasi sebenarnya itu salah. Kami diberikan informasi bahwa Ismail alaihissalam itu dalam keadaan bayi. Kalau bayi diletakkan di bahu, digendong, dilempar ke semak-semak ketika menangis, normal. Itu bukan anakronisme. Maka pada dasarnya Al-Quran hadir untuk meluruskan apa yang telah diselewengkan oleh orang terdahulu. Injil yang dibawa oleh Isa meluruskan pengajaran yang telah diselewengkan zaman Musa. Oleh orang yang mengklaim pengikut Musa tapi sebenarnya adalah ular beludak. Iya, betul. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam ajarkan murid-muridnya, maka banyak orang telah menyimpangkan karena Yesus sendiri berkata, banyak penyesat telah hadir dan mereka ada di antara kita, bahkan dia serigala berbulu domba. Maka karena banyak penyimpangan itu muncullah Nabi Muhammad untuk meluruskan kembali ajaran Isa. Maka ketika Nabi Muhammad ditakdirkan oleh Allah sebagai nabi terakhir, maka Allah katakan, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang menjaga. Kenapa Al-Quran terjaga? Karena memang tidak akan ada lagi nabi yang akan diutus memperbaiki kesesatan manusia. Maka make sense lah Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu tidak akan pernah diselewengkan dan bisa diselewengkan sehingga tidak butuh lagi pelurusan oleh orang setelah Muhammad ibnu Abdullah. Kenapa setelah Moses harus ada Isa? Karena memang Moses berkata dalam kitab Bapak Perjanjian Lama, selagi aku hidup saja kalian sudah berlaku busuk, apalagi ketika aku mati kalian akan berlaku tegar tengkuk.
Di zaman Moses orang Israel menyembah Baal, menyembah Molok, suka-suka nenek moyang mereka, bentuk berapa sekte sampai muncul sekte Farisi dan Saduki, banyak penyesatan. Muncullah Isa Al-Masih putra Maryam meluruskan, makanya dia berkata, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat tapi datang untuk menggenapinya. Apakah sama meniadakan dengan menggenapi, Pak? Beda. Bagus. Beda. Maka di sini kalau kita belajar dengan hati yang tenang, Yesus anak Maria, Isa anak Maria, itu meluruskan ajarannya Musa yang telah diselewengkan oleh orang Yahudi pada saat Isa hadir ke dunia. Makanya ketika orang Yahudi ketika hari Sabat tidak mengizinkan menyembuhkan orang sakit, maka Yesus mengatakan, apakah kalian akan membiarkan keledai masuk jurang pada hari Sabat? Bukankah hari Sabat itu diciptakan anak manusia adalah Tuhan di hari Sabat? Orang Yahudi menuhankan hari Sabat pada akhirnya. Kenapa? Karena mereka tidak mengizinkan siapapun menyembuhkan orang, menyelamatkan orang lain pada hari Sabat. Mereka salah kaprah tentang hari Sabat. Yesus mengajarkan, bukankah anak manusia Tuhan di hari Sabat? Artinya apa? Hari Sabat itu diciptakan buat kalian, untuk kalian mengkuduskan hari Tuhan. Untuk apa? Agar kalian beribadah dengan baik. Bukan malah kalian beribadah dengan baik itu artinya apa? Menjalankan apa yang baik menurut Tuhan. Ini ketika Yesus menyembuhkan orang dari Sabat, orang Yahudi gak suka. Karena mereka telah menyelewengkan ajaran Moses. Karena mereka mengikuti rabi-rabi mereka. Jadi, apakah tidak masuk akal menurut Bapak kalau ada nabi yang meluruskan ajaran yang telah bercampur? Karena faktanya memang Biblos bercampur. Lalu mengatakan bahwa ini adalah jalan yang betul karena di situ dijelaskan bahwa Tuhan itu tidak berbentuk, tidak berwujud, laisa kamitsli syai'un. Tuhan itu ahad, qul huwallahu ahad, dan tidak bergantung kepada makhluk tapi tempat makhluk bergantung. Dan ketika kita telusuri ajaran Islam selaras dengan ajaran nabi-nabi Israel. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad itu tidak benar? Silakan Pak ditanggapi. Boleh saya tanggapi? Karena ini iman Kristen, saya masuk di Kristen. Menanggapi pakai dalil ya. Menanggapi pakai dalil. Kalau saya tuh bisa tunjukin dalil semua yang saya omongkan karena saya panjang. Ya, pakai dalil. Saya Silakan. pakai ilmu logika lagi. Oh, pakai ilmu logika. Saya Oke. mau nanya dulu, kalau standar ganda itu termasuk munafikun enggak? Standar ganda itu artinya apa dulu? Standar ganda itu ketika kita punya parameter, kita letakkan ke orang lain, kita katakan kau nggak berjilbab sementara kau sendiri tak berjilbab, maka itu namanya munafik, itu standar ganda. Sekarang tunjukkan di mana standar gandanya umat Islam. Silakan. Jika ada seseorang mengatakan untuk kondisi tertentu kenapa menuhankan manusia, dan untuk ayat tertentu Tuhan datang, Tuhan Yesus itu untuk bla bla bla, apakah itu termasuk standar ganda? Bukan. Oh, kenapa standar bukan? ganda itu Tunggu. karena jawab dulu kenapa bukan. Kita pakai ilmu akademik. Kan saya sudah jelaskan. Ya udah, ilmu akademik. Kamu pakai ilmu apa? Ilmu akademik. Loh, itu kamu pakai logika ilmu itu apa tidak logika akademik? tadi. Saya tanya. Iya, logika apa mana yang tidak akademik? mengatakan? Iya, coba kamu jelasin. Kamu ngerti nggak dengan yang kamu omongkan? Bukan, saya nanya. Karena kamu tadi bilang itu tidak logika standar itu bukan ganda. ilmu akademik. Logika itu adalah alat kemampuan berpikir manusia. Ya, logika itu bukan ilmu akademik. Ilmu akademik itu contoh. Dari mana kamu bisa ilmu dapat akademik tanpa matematik. logika? Ilmu aja kamu nggak tahu ilmu apa? Dari mana kamu dapat akademik tanpa logika? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Allahu Akbar. Saya tanya ilmu artinya apa? Ilmu adalah pengetahuan. Dari mana kamu tahu pengetahuan tanpa Oh, logika? beda. Kenapa beda? Pengetahuan dengan ilmu berbeda. Sinilah saya Apa ajarkan ilmu? dulu, kamu salah. Iya, Ilmu silakan, itu adalah pengetahuan yang cara penggaliannya berbeda dengan pengetahuan biasa karena mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Contoh, ilmu tentang rumus matematika. Penggalian informasi itu sudah diuji secara empiris dan juga mengikuti kaidah ilmiah, maka dia bisa dikatakan ilmu. Pengetahuan itu tidak semuanya ilmu. Contoh, kau tahu bini orang hamil, apakah itu ilmu? Kau tahu kan bini orang hamil? Ilmu itu namanya. Tidak. Maka pengetahuan dan ilmu. Kenapa itu tidak ilmu? Loh, apa ilmunya kau tahu orang bini orang hamil? Itu namanya kau tahu gibahan tentang orang lain, itu ilmu itu. Kau tahu kalau orang Kenapa sedang itu tidak bercerai. ilmu? Ketika kau tahu bini tetanggamu bercerai, ilmu apa itu? Ilmu apa itu? Disitulah kita harus belajar jangan sampai bercerai. Ilmu
Ilmu itu dari kata alama. Sejak apa pula itu kau tahu kalau orang bercerai? Dari situlah kita tahu bahwa Ilmu kita, dan pengetahuan itu setara. kau diberita. Coba tunjukkan dulu. Yuk kita tunjukkan ya. Nah ini nih, ini bahayanya orang Kristen bicara soal akademik tapi ternyata etimologi aja gagal. Astagfirullahaladzim. Kang udah saya bilang utamakan selalu memakai Diam yang dulu, universal. Kenjo, kau diam dulu. Teman-teman mari kita tunjukkan ya. Saya mau Kenzo buka Enggak, data kalau kembali ilmu dulu dan ke tadi itu standar ganda. Jangan menyesatkan Jangan mengalihkan umat. isu. Loh. Ilmu dan pengetahuan saja kau tidak bisa bedakan, apalagi kau mengetahui apa definisi standar ganda. Coba, standar ganda itu artinya apa? Coba jelaskan sama aku. Standar ganda itu jika untuk A bisa tidak, jika untuk B bisa iya. Loh, kalau seandainya untuk hari Senin pakai baju boleh pakai baju Itu merah, beda, makanya kalau hari saya Selasa, selalu saya lah, ingatkan. kan untuk A bisa Kalau tidak, membuat untuk B bisa contoh tidak. itu apple Untuk to perempuan, apple. kalau untuk perempuan Paham? boleh pakai rok, kenapa untuk laki-laki harus pakai rok? Bukan itu artinya. Makanya, Makanya saya nggak ngerti bilang. aku bahasamu. Untuk A boleh tidak, untuk B nggak boleh nggak tidak. Silakanlah netizen menilai. Inilah Kristen kadrun. Makanya saya bilang kalau membuat satu contoh, Ini ilmu logika ini usahakan kayak mana apple to coba? apple, ya, Apple to apple itu maksudnya apa? setara. Setara. Nah, apakah Jadi kalau standar kamu ganda? permasalahkan hari Senin dengan rok, di mana kesetaraannya? Ya makanya kalau Jangan jawab dulu, jangan makanya. Di mana Kan aku jawab. kesetaraannya? Diam Gimana dulu, aku bisa Kenjo. jawab? Gimana aku bisa jawab? Kau ngomong. Kalau untuk A bisa tidak boleh, untuk B bisa boleh. Kalau untuk si Kenzo tidak boleh pakai celana pink, untuk Unirifa boleh pakai celana pink, itu standar ganda nggak namanya itu? Woi, jawab, woi. Karena ilmunya itu mengatakan standar ganda yang begitu. Makanya nggak terima Makanya aku saya penjelasan bilang tadi, standar makanya ganda. apple to apple contohnya. Contohnya Apakah apa? itu contohnya apple to apple? Iyalah. Oh iyalah, Kan kau yang terima bilang kasih tadi lah. untuk kan Netizen, silakan definisi Anda standar menilai. ganda. Iya netizen menilai kok dari tadi, gak usah disuruh, mereka pasti menilai. Aduh. Ya, kau menjelaskan standar ganda artinya Terlalu sering adalah kita untuk menonton A di boleh televisi tidak, untuk masalah B standar boleh ganda. tidak boleh. Standar ganda aja gak ngerti loh. Apa standar ganda Kenzo? Kalau untuk A itu tidak boleh, kalau untuk B itu boleh. Lah memangnya untuk kau kalau tidak diizinkan pakai rok dan untuk perempuan diizinkan pakai rok, apakah itu namanya standar ganda? Aduh. Itu sudah ada kekhususan rok itu untuk wanita. Di Ya mana udah kau berarti pakai standar definisi gandanya? kau Jawab salah. dulu. Ada Itu kan kekhususan nggak di situ? Itu kan definisi kau tadi. Alah, itu kan definisimu. Saya tunggu kau berkuar-kuar dari tadi. Ya, saya udah terima kasih lah. Karena kamu tidak mau menyatakan standar ganda itu sesungguhnya. Standar ganda itu arti Udah. Kenjo, contoh tadi standar ganda tuh gini ya. Dikasih kau contoh Saya standar bisa ganda. memahami psikologi seorang kok. Oh, Udah. memahami psikologis orang. Psikologis artinya apa? Psikologis artinya apa? Asal kata psikologi apa? Aduh, mak ngeri kali kalau orang-orang ngaku-ngaku gini ya. Dor. Nyungsep ke bawah. Astagfirullahaladzim. Lanjut Pak Leslie. Itu contoh Pak Leslie ya. Kenapa kami umat Islam itu sebenarnya umat yang cukup kuat ya. Karena yang kami hadapi itu kelas-kelas begitu Pak. Ya, parah tadi, parah nih. Sudah. Parah kali. Botol-botol tuh. Lanjut. Pasti. Diskusi Silakan, dikit Pak kita mau dapat. Nah, iya, jadi Iya, Pak, sebenarnya bedanya saya dengan Bapak diskusi bisa jadi saya tambah pinter nih karena pertanyaan Bapak berkualitas. Tapi kalau sama Kenzo tadi Pak, saya tambah goblok, Pak. baru orang belum jawab habis sudah memotong tuh gak suka lah. Iya. Lanjut Oke, Pak. terima kasih. Ya, jadi saya yang berikut ya, Umi apa antara kalam alam dan kalimatullah. Apa benar ya Isa Al-Masih itu kalimatullah ya? Makasih. Nabi Isa kalimatullah, Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa itu bergelar kalimullah karena dia adalah orang yang berbicara dengan Allah tanpa melihat zat Allah tapi mendengarkan suara Allah tanpa perantaraan. Nah, bukan berarti dia melihat wujud Allah ya. Karena memang dia tidak diizinkan melihat. Tapi kalau kalimatullah, jadi kalam dengan kalimat itu beda ya Pak. Kan bahasa Indonesia ini mengartikan kalimat itu kumpulan kata ya. Sebenarnya itu salah. Secara bahasa aslinya itu kalimat itu artinya kata. Iya. Kalau kalam itu kata-kata.
kata-kata. Nabi Isa dikatakan kalimatullah karena Nabi Isa itu diciptakan karena Allah berkata kun. Kun. Iya. Ketika Allah berkata kun, maka dia jadi. Makanya dia digelari sebagai kalimatullah. Karena dia adalah kalimat Allah. Bukan kalimat yang menjelma ya Pak. Kami tidak mengenal itu. Ya, kalimatullah ya, betul ya. Ya. Kalimat Allah ya. Oke. Kalimat Allah, Allah. Kalau Allah itu dalam bahasa Ibraninya sumpah serapah artinya Pak. Saya agak takut gitu. Saya nggak mau memanggil Tuhan dengan kata Allah karena Allah dalam bahasa Ibrani alif lamet he itu artinya adalah sumpah serapah. Iya. Elohim Pak. Elohim itu dari kata singularnya Eloah dan Allah, jamaknya Elohim. Lebih baik Bapak panggil Elohim aja daripada Bapak panggil Allah karena Bapak sama saja menghujat Tuhan karena Allah itu artinya sumpah serapah. Oke. Bapak boleh cross check kok. Atau mau saya buktikan? Ya boleh lah, silakan. Oke. Buktikan ya. Mantap. Asik. Bapak kalau mau belajar cepat-cepat tentang kitab Bapak aplikasi Sefaria, aplikasi sabda.org itu Bapak sering buka. Di situ dia ditampilkan bahasa aslinya. Jadi di sini kita lihat bagaimana bahasa asli terkait tentang sumpah serapah. Mazmur pasal 10 nomor 7 Bapak buka. Silakan. Kalau Bapak punya aplikasinya di rumah. Bisa izin ya Mbak Umi, saya HP satu aja ya. Oke, nggak apa-apa saya bantu di sini ya. HP satu aja kalau buka gitu. Ya. Ya udah saya bantu aja di sini. Ini ya Pak, kita buka di sini. Mulutnya penuh sumpah serapah. Nah, kalau kita lihat ini bahasa aslinya ya Pak. Ya, ini di net strong numbernya itu 0423. Ini Allah. Artinya sumpah serapah. Jadi kalau dibaca Allah sumpah serapah tuh, saya pikir kalian sudahlah, berhentilah kalian menyebut kata Tuhan dengan Allah karena dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Nah, kalau bahasa asal kata Elohim itu dari kata Eloah dan Allah, Pak. Eloah dan Allah ya. Iya. Elohim. Ya. Lebih baik panggil Elohim saja biar amat kalian. Nah, dalam Islam itu bukan Eloah, bukan Allah, walaupun bahasa Semitik ini kan satu rumpun. Bahasa Arabnya tuh ilah. Ilah. Nah, ilah itu gelar. Allah adalah nama. Allah nama, ilah gelar ya. Silakan Pak. Tadi apa pertanyaannya Pak? Mohon maaf. Tadi itulah yang tadi kalam dengan kalimat Allah sudah dijelaskan dan Bapak sudah cukup mengerti. Kalimatullah Isa Al-Masih sebagai kalimatullah itu mungkin butuh penegasan sedikit. Terima kasih. Ya. Sama dalam Al-Quran Allah katakan sama seperti penciptaan Adam, begitu juga penciptaan Nabi Isa dengan Allah berkata kun. Kun itu artinya jadi. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi, Allah hanya berbicara kun. Kata. Maka ketika Allah berkata kun, apa yang dikehendaki oleh Allah itu jadi. Itu Tuhan. Makanya Isa digelari kalimatullah. Kalau sebenarnya kalau kita banding-bandingkan ya Pak, kalau orang Kristen kan banyak tuh ya, mungkin Bapak bukan termasuk. Banyak orang Kristen yang mengatakan, "Wah, Isa kalimatullah." Sebenarnya yang lebih hebat kalau dibanding-bandingkan itu Musa. Dalam hadis ijma para ulama, kalian mendatangi Musa alaihissalam karena dia adalah kalimullah. Hebat Musa Pak. Tapi kami nggak mau banding-bandingkan gitu karena dalam Al-Quran Allah mengatakan la nufariqu baina ahadim mir rasul. Tidak ada beda dari antara mereka melainkan mereka itu diberikan kelebihan yang berbeda-beda sebagai bentuk kesempurnaan mereka masing-masing gitu. Kalau Abraham itu bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Muhammad ibnu Abdullah itu Rasulullah yang adalah rahmatan lil alamin, itu gelar dia. Kalau Isa Al-Masih putra Maryam, yaitu gelarnya Isa Al-Masih putra Maryam, yaitu kalimatullah. Bukan berarti dia adalah perkataan Tuhan yang menjadi makhluk. Begitu. Mantap ya. Oke.
Terus mungkin sedikit saya bertanya tentang ini, Mbak Umi. Ya. Apa benar ya, saya kan ada dengar-dengar di luar aja, tapi apa benar tidak bahwa sebelum baginda Muhammad itu menerima Quran yang diturunkan oleh Allah, memang Ka'bah itu sudah ada ya? Sebenarnya Pak, Quraisy katanya, betul atau tidak itu? kenapa Pak? Itu yang pertama. Coba ulangi, mohon maaf, Ya, saya kurang paham. Itu yang pertama. Oh, ulangi Pak pertanyaannya Pak, saya tadi tidak menangkap. Artinya ini cuma saya dengar cerita aja, tapi salah. Ya, nggak Sebenarnya saya kan nggak tahu ya. Nggak masalah, nanti Cuma saya bertanya. luruskan. Nanti saya coba luruskan. Ya, jadi sebelum itu, sebelum baginda Nabi Muhammad mendapat Quran juga sebenarnya Ka'bah itu sudah ada begitu. Ya, Terkait dalam dengan Al-Quran Pak. orang Ya, dalam Al-Quran ada ya, penegasannya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga Pak diceritakan bahwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu meninggikan bangunan Ka'bah. Artinya Ka'bah itu sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam. Hanya saja orang Yahudi diberikan kiblat di Baitul Maqdis. Tapi kemudian tadinya umat Islam sebelum pemindahan Ka'bah dalam surah Al-Baqarah itu semuanya berkiblat ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian dipindahkan Ka'bah ke ke Makkah kemudian. Dan itu termaktub dalam surah Al-Baqarah semua ceritanya. Itu memang betul. Betul ya. Terus tentang kiblat ya, Mbak Wi, mungkin sebelumnya kiblatnya arah ke Masjid Al-Aqsa ya, Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis ya. TPS itu baru dipindahkan ke Mekah kiblatnya ya, ke Ka'bah di Iya, Mekah. sebenarnya itu sudah alasan material apa begitu? Makasih. ya, karena itu Allah menguji. Sebenarnya pemindahan Ka'bah itu dalam Al-Quran sudah diceritakan dalam kitab terdahulu. Dalam kitab Taurat, kitab terdahulu sudah diinformasikan sebenarnya. Kalau kita telusuri ya Pak, Bapak baca dalam kitab Bapak, tongkat Yehuda akan diambil dari mereka. Tapi orang Kristen menafsir itu maksudnya kerajaan itu akan ke tangan Yesus, padahal kerajaan Yehuda akan diambil dari mereka sampai yang berhak mendapat. Ya, sebenarnya kalau kita beradu argumen antara Kristen dan Islam, kami justru lebih membuktikan bahwa itu merujuk kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Yesus. Tapi saya nggak usah berbantah-bantah dengan hal itu dengan Bapak, karena itu bukan menjadi tema kita. Saya lebih ingin menjawab tentang Islam saja. Nah, di situ di dalam saya carikan ayatnya dulu buat Bapak biar kita baca dalilnya dulu ya. Itu ada dalam surah Al-Baqarah. Ini ada dalam surat Al-Baqarah. Bentar, saya nggak hafal ayatnya. Ayat ke-144. Nah, kita lihat di sini. Mohon maaf agak lambat ya, Pak. Ayat ke-144. Ini mana dia? Nah, sungguh kami sering melihat mukamu menegadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, yang diberi kitab, yaitu Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa kiblat berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dan dari Tuhannya, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil semua ayat keterangan mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagiannya lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan yang zalim. Nah, dan di sini juga dijelaskan para ulama bahwa pemindahan kiblat ini untuk ujian bagi pengikutnya Nabi Muhammad. Apakah mereka tetap akan mengikuti Nabi Muhammad atau justru malah akan berpaling? Sebenarnya kalau hikmahnya Pak ya, Allah memisahkan mana orang-orang munafik dari Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, lanjut di ayat ke-148-nya Allah menyampaikan bahwa dan tiap-tiap umat itu ada kiblatnya sendiri.
yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Jadi di sini dalam Al-Qur'an ditegaskan yang paling penting itu bukan kiblat Yahudi lebih baik, kiblat Islam lebih baik, tidak, tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sebenarnya gitu ya, Pak. Nubuat pemindahan kiblat itu sebenarnya sudah ada dalam Bible. Dan saya bisa tunjukkan ayat dalam Bible tersirat bahwa makanya orang Samaria itu kan tidak menyembah ke Baitul Maqdis, mereka ke Gunung Gerizim. Iya, betul ceritanya. Itu bukti sebenarnya mereka sudah tahu bahwa pemindahan kiblat itu akan terjadi. Mungkin gitu, Pak. Tapi ya kalau tafsir Kristen kan mengikuti dogma Kristen. Kalau saya sebenarnya nggak perlu mentafsir, cuman saya bisa menunjukkan bahwa ya memang sudah dinubuatkan kiblat itu akan berpindah. Oh iya. Oke. Gitu. Itu penting sekali, sudah dibuatkan, itu penting sekali ya. Itu yang alasan paling bagus, mantap. Selanjutnya ya, apa? Ini Mbak Umi. Apa benar Bapak ya? pernah nggak dengar ayat Yesus berbicara sama perempuan Samaria? Ya, pernah dengar. Ini saya bawakan ayatnya ya. Ya. Ya, Bapak baca dalam Yohanes pasal 4 nomor 21 tuh. Dalam Yohanes 4 nomor 21, walaupun ini tafsiran dari Kristen akan mengikuti dogmanya Kristen ya, Pak. Tapi saya hanya membuktikan bahwa penyembahan itu tidak lagi kiblatnya ke Baitul Maqdis tuh ada dalam kitab Bapak, dalam kitabnya kalian. Walaupun nanti kalian menerjemahkannya dengan cara berbeda dan mentafsirnya dengan cara berbeda. Nih, ya kata Yesus kepada mereka, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tersiratnya sudah masuk itu. Iya. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya tahu bahwa pemindahan kiblat itu sesuatu yang pasti. Karena kalian Kristen, kalian mengatakan, oh iyalah kami kan nggak perlu lagi menyembah ke kiblat karena kami menyembah kemana saja. Itu kan tafsir dari Kristen. Tapi saya mau menegaskan, bentar Pak Kris, saya nggak mau dengarkan doktrin Kristen ya. Saya lagi mau menjelaskan Islam ke Bapak Leslie. Cuman saya membuktikan menggunakan Biblos bahwa pemindahan kiblat itu betul-betul sudah ditersirat dalam penjelasan Musa dan penjelasan Yesus. Gitu. Silakan Pak Leslie. Saya lagi nggak butuh penjelasan Kristen by the way ya. Saya lagi ingin menjelaskan Islam aja. Iya. Kan kalau Kristen itu menghadap ke atas, bertelut dan ya, saya lagi nggak butuh Pak. Saya lagi nggak butuh penjelasan ya. Saya lagi nggak butuh penjelasan orang Kristen Pak. Pak Kris, saya lagi nggak. Ya Allah. Tuhan di atas sana, bukan di sebelah utara, timur, selatan, barat. Kita menyembah. Ya kita kan nggak lagi mau dengerin doktrin Kristen Pak. Pak Leslie lagi nanya Islam Pak. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Sebentar Pak Kris ya, biar habis dulu baru mau tanya apa, silakan lah. Mohon izin ya, biar ada ruang untuk kita bicara lebih enak, santai ya. Iya Pak Kris, kalau belum diizinkan bicara jangan bicara dulu ya. Kan Pak Leslie ini Kristen nih. Doktrin Kristen tentu dia lebih tahu dari saya lah. Apapun penjelasan Pak Kris itu, saya yakin Pak Leslie mungkin lebih tahu tentang Kristen. Di sini Pak Leslie lagi tanya tentang Islam ke saya. Saya gunakan Biblos tadi itu untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu betul gitu loh. Nah silakan Pak Leslie. Ya, jadi oke, mungkin kita sedikit ya. Ini terkait dengan mungkin bahwa Nabi Muhammad ini saya pernah tanyakan juga ya, mau penegasan ada ya, bahwa Nabi Muhammad bila ketika umatnya bertemu dalam buku terkait dengan firman Allah, ada aja nanti ke Nabi Isa, begitu apa benar juga? Dan benar itu karena apa begitu? Makasih. Ulang lagi Pak Leslie, saya tidak bisa menangkap dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Mohon maaf. Oh, ini di internet ya, saya di NTT ya, dekat-dekat juga ya. Oh ya, salam kenal ya, dekat kita. Ya, monggo Pak Leslie, Jadi, ulang lagi. Begini ya, ketika
umat muslim mungkin bertemu dengan beberapa firman yang mungkin mereka apa ya istilahnya jalan buntu begitu. Apa benar memang baginda Nabi Muhammad dia ke firmannya dari Isa Al-Masih? Apa benar? Makasih. Jadi intinya bahwa baginda Nabi Muhammad menjelaskan kepada umatnya ketika dalam firman mungkin ada menemui jalan buntu bisa ke Isa Al-Masih. Firmannya begitu. Makasih ya. Tidak ada begitu sebenarnya narasinya Pak. Cuman mungkin saja Bapak mendengarkan informasi ada dalam Al-Quran dalam surat Yunus kalau tidak salah ya. Bahwa kalau kau ragu kepada yang diturunkan kepadamu, tanyalah kepada ahli kitab. Mungkin begitu kali ya Pak ya. Itu yang Bapak pahami mungkin ya Bapak dengarkan ya. Itu yang maksud Bapak ya. Ya, saya sempat dengan Bang Juma, tapi memang dalam prakteknya memang umat muslim tidak ke sana ya. Benar, tapi disebutkan ayat tapi waktu itu bukan. kan berat. Sebenarnya begini Pak. Dari kacau balau itu. Sebenarnya mungkin yang Bapak maksud itu ada di Al-Quran perintah Allah men-challenge Nabi Muhammad. Kalau kau ragu maka kau tanya sama ahli kitab. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah ragu. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah bertanya kepada ahli kitab tentang isi Al-Quran. Sama seperti ini Allah berkata kepada Nabi Muhammad, silahkan kau lakukan apa yang kau mau, tapi nanti kau akan ditanyai. Tapi Nabi, silakan kau lakukan apa yang kau mau, tapi nanti kau akan ditanyai apa yang kau lakukan. Tapi Nabi Muhammad kan tidak melakukan apa yang dia mau. Itu hanya bentuk bahwa Allah memberikan free will kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak dizolimi. Artinya ketika dia diutus dia tidak terbebani dengan hal itu. Menjadi Rasul itu dia tidak terbebani. Karena memang dia justru lebih mulia ketika menjadi Rasul. Jadi ketika dia di-challenge bertanyalah kepada ahli kitab, bukan berarti kami diperintahkan bertanya sama ahli kitab, bukan. Bukan, Pak. Oke. Ya, ini lebih jelas ya. Penegasan, lebih mantap Umi. Oke, makasih. Mungkin sebentar itu terima kasih Mbak Umi sudah dapat pencerahan banyak hal ya. Sama-sama Pak Lutfi, sehat selalu ya Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Hormat juga buat Bapak, respect ya dengan kesantunan Bapak. Salam toleransi. Siap. Terima kasih luar biasa ya untuk Abang host Pak Ustadz ya. Terima kasih, hormat, mohon izin sebentar ada mau ke toko dulu, baru kembali kita lanjut dulu. Terima kasih, hormat semua saudaraku, hormat semua. Sama-sama saudara, kita orang saudara. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.